Inggris adalah sebuah negara kesatuan unitary state dengan sebutan United Kingdom yang terdiri dari negara konstituen. England, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Inggris merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 100 pulau kecil, misalnya Isles of Scilly dan Isles of Wight. Negara Inggris merupakan negara bagian paling besar dan memiliki penduduk terpadat. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintahan pusat saja. Pemerintahan pusat juga berwenang mengatur seluruh daerah. Negara konstituen adalah frasa yang digunakan untuk merujuk pada suatu negara yang merupakan bagian dari negara kesatuan politik yang lebih besar, seperti negara berdaulat atau badan supranasional. Bentuk pemerintahan negara yang terbentuk pada 1 Mei 1707 ini menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional atau monarki parlementer. Kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen atau biasa disebut House of Commons dan House of Lords. Di negara ini yang berhak untuk membubarkan parlemen adalah badan eksekutif yang anggotanya terdiri dari raja atau ratu serta kabinet. Pemerintahan Inggris. Yang pertama, konstitusi. Kerajaan Inggris adalah negara monarki konstitusional dengan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan Menteri-Menteri dalam kabinet yang mengepalai departemen-departemen. Menteri-menteri ini berasal dari dan sekaligus bertanggung jawab kepada parlemen, lembaga legislatif. Kerajaan Inggris adalah salah satu dari sedikit negara-negara di dunia saat ini yang tidak memiliki konstitusi tunggal dan tertulis. Sebaliknya, yang berlaku di negara ini adalah konvensi-konvensi, hukum yang berlaku umum, kebiasaan-kebiasaan tradisional, dan bagian-bagian yang terpisah dari hukum tata negara. Konstitusi Kerajaan Inggris memang tidak memiliki bentuk yang terkodifikasi, namun aturan-aturan hukum yang memuat berbagai hal tertentu dan saling terpisah banyak ditemukan dengan istilah constitution. Peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi di negara ini adalah Constitutional of Calendar 1164 yang disebutkan oleh Raja Henry II sebagai Constitution, Avite Constitution or Lege, a recognition for recognition, menyangkut hubungan antara gereja dan pemerintahan negara pada masa pemerintahan kakeknya, yaitu Raja Henry yang pertama. Di masa-masa selanjutnya, istilah constitution sering pula digunakan bergantian dengan istilah lex atau edictum, ya untuk disebutkan berbagai peraturan perundang-undangan. Kata constitution juga sering digunakan untuk titah raja atau ratu. Arti constitution sendiri tercermin dalam pernyataan Sir James Whitelocke pada sekitar tahun 1570-an, yaitu pengertian konstitusi dalam dua konsepsi. Yang pertama adalah konstitusi berbagai bingkai alami sebuah negara, dan kedua, konstitusi sebagai hukum publik dalam kerajaan. Dengan demikian, walaupun hukum dasar atau konstitusi kerajaan Inggris tidak berada dalam sebuah kesatuan peraturan tunggal, namun peraturan-peraturan yang terpisah dan berasal dari konvensi, statuta, dan kebiasaan tradisional tersebut telah mengatur banyak hal, layaknya berbagai konstitusi tertulis undang-undang dasar yang digunakan di kebanyakan negara. Yang kedua itu ada monarki. Sebagai hasil dari proses panjang berlangsungnya sejarah kerajaan Inggris, kekuasaan absolut monarki secara bertahap terus dikurangi. Kini, tradisi menjadi berubah di mana ratu mengikuti nasihat para menteri. Secara formal, ratu memiliki kewenangan untuk menunjuk pemangku jabatan-jabatan penting, termasuk Perdana Menteri, para menteri, hakim, pejabat angkatan bersenjata, gubernur, diplomat, serta uskup-uskup senior pada gereja Inggris. Dalam urusan luar negeri, ratu sebagai kepala negara berwenang untuk menyatakan perang ataupun damai, menyatakan pengakuan bagi negara lain, membuat perjanjian kesepakatan internasional, serta mengambil alih atau melepas wilayah kerajaannya. Mantap! Inggris merupakan negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem yang mana parlemen memiliki peranan yang sangat besar dalam pemerintahan. Inggris merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, yang mana sistem kekuasaan pemerintah terletak pada Perdana Menteri atau Menteri atau biasa dikenal dengan kabinet. Sedangkan kekuasaan kepala negara terletak pada ratu atau raja. Di Inggris, ratu atau raja tidak memiliki kekuasaan politik karena hanya dijadikan sebagai simbol kedaulatan atau persatuan di Inggris. Inggris merupakan negara induk dan pelopor sistem parlementer atau the mother of parliament, karena negara Inggrislah yang pertama kali menciptakan sistem parlemen yang bekerja melalui pemilihan yang demokratis.
pemerintahan didasarkan pada konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Konstitusi Inggris tidak terkodifikasi dalam satu naskah tertulis, melainkan tersebar pada peraturan, hukum, ataupun konvensi yang lainnya. Sedangkan Inggris memiliki beberapa pokok-pokok pemerintahan. Di antaranya, Inggris merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan bentuk pemerintahan monarki. 2. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan Menteri, sedangkan Raja atau Ratu hanya sebagai simbol kedaulatan, keagungan, dan kesatuan negara yang tidak memiliki kekuatan politik. Terdapat oposisi yang dilakukan oleh partai yang kalah. 6. Inggris menetapkan sistem bipartai. Terdapat 2 partai di Inggris, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh, dan peradilan ditunjuk oleh kabinet. Meskipun begitu, mereka tidak berpihak kepada sisi manapun. Kali ini kita akan membahas pembagian kekuasaan di Kerajaan Inggris. Bagian kekuasaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, yang kedua kekuasaan legislatif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Yang pertama kita akan membahas tentang kekuasaan eksekutif. Pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara ini adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh Ratu, yang secara tradisi merupakan ketua dari partai berkuasa dalam parlemen. Dalam menjalankan tugasnya, Perdana Menteri dibantu oleh para menteri yang dipilih dari partai berkuasa dan kebanyakan yang berada dalam The House of Commons, serta harus orang-orang yang menyetujui segala kebijakan pemerintah secara umum. Para menteri senior berjumlah sekitar 20 orang, merupakan komposisi dari kabinet. Mereka mengadakan pertemuan secara reguler untuk memutuskan kebijakan berkaitan dengan isu-isu besar. Secara kolektif, para menteri bertanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat kabinet kepada parlemen, sedangkan secara individu, menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada parlemen atas kinerja departemen mereka masing-masing. Perdana Menteri dan kabinet sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri merupakan representasi utama dari pemerintah. Selain itu, Perdana Menteri juga memiliki hak untuk memberikan rekomendasi dalam hal menunjukkan hakim senior dan uskup senior pada sebuah gereja Inggris. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Sistem yudisial di Kerajaan Inggris terbilang unik karena tidak terdapatnya pengadilan nasional tertinggi yang bersifat tunggal. Komite yudisial dalam Dewan Penasihat merupakan pengadilan banding tingkat akhir untuk perkara-perkara tertentu. Sementara pada banyak kasus lain, The House of Lords lah yang menjadi pengadilan banding tertinggi. Di Skotlandia, pemutusan tertinggi pada kasus-kasus pidana adalah pengadilan tinggi atau High Court of Justiciary. Sedangkan pada kasus perdata, tugas tersebut dilaksanakan oleh The House of Lords. Komite yudisial yang merupakan bagian dari Dewan Penasihat adalah pengadilan tingkat akhir bagi seluruh wilayah Kerajaan Inggris dan negara-negara persemakmuran yang mengajukan permohonan banding kepada Ratu. Persidangan dipimpin oleh 5 orang hakim untuk mendengar permohonan banding dari negara-negara persemakmuran, sementara untuk kasus lain cukup dengan 3 orang hakim. Kedua adalah kekuasaan legislatif. Secara teori, keluarga kerajaan memiliki kekuasaan yang amat besar dalam sebuah monarki seperti Inggris. Namun, walaupun tidak seluruhnya, peran yang dilakukan Ratu dalam hal ini terutama hanya bersifat seremonial. Monarki merupakan bagian yang terintegrasi dari parlemen sebagai Crown in Parliament dan secara teori memberikan kekuasaan kepada parlemen dalam hal pembuatan undang-undang. Sebuah keputusan parlemen tak akan menjadi sebuah hukum sebelum disetujui oleh monarki atau dalam hal ini dengan sebutan Royal Assent. Dalam praktiknya, sejak Ratu Anne pada tahun 1708 tak pernah lagi ada seorang raja atau ratu yang menolak menyetujui rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh parlemen. Selanjutnya adalah sistem hukum di Kerajaan Inggris. Sebagai sebuah negara, Kerajaan Inggris tidak memiliki suatu badan hukum tunggal yang melingkupi seluruh wilayah kerajaan. Skotlandia memiliki sistem hukum dan peradilan dengan kekhasan tersendiri, begitu pula Irlandia Utara atau Northern Ireland, yang secara substansi mempunyai pemberlakuan aturan hukum berbeda dengan yang diterapkan di wilayah Inggris maupun Wales. Satu karakteristik khusus dalam sistem hukum Kerajaan Inggris
Yang membedakan pula dengan sistem Eropa kontinental adalah tiadanya kodifikasi peraturan, dengan fakta bahwa semua peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan hukum-hukum tidak tertulis merupakan bagian dari konstitusi atau hukum dasar bagi negara ini. Pengadilan perdata di wilayah Inggris dan Wales terdiri dari 218 pengadilan wilayah atau county untuk kasus-kasus kecil dan sebuah pengadilan tinggi yang terbagi atas divisi Chancery, divisi keluarga, dan divisi Queen's Bench untuk kasus-kasus yang dianggap lebih penting atau besar. Pemilih tak perlu datang langsung untuk memilih dan bisa melakukannya lewat pos. Kertas suara akan dikirim ke rumah pemilih dan bisa diposkan kembali. Faktanya, jumlah orang tua di Inggris banyak dan mereka bisa saja mengirim suara lewat pos dan meninggal dunia sebelum perhitungan suara dilakukan. Seperti di banyak negara, parlemen di Inggris ada 2 kamar, di mana 650 anggota parlemen di House of Commons dan hampir 800 bangsawan duduk di House of Lords. Seluruh dipilih dalam pemilihan umum mendatang, tapi warga biasa tidak bisa memilih pun bangsawan yang duduk di House of Lords atau majelis tinggi, dan nyatanya keanggotaan di House of Lords berlaku seumur hidup dan mereka duduk di sana karena ikatan darah atau atas dasar penunjukan. Terima kasih. Pertama, tidak perlu membawa bukti identitas diri saat pemilihan pemungutan suara. Sederhana saja, kita hanya perlu datang ke tempat yang berada di dekat lokasi kita melapor ke petugasnya dan kita mengatakan nama dan alamat, maka surat suara kita pun akan keluar. Begitu sederhana, bukan?